Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rohman dari channel Hero Trader Community by Kelas Jutawan. Di kesempatan kali ini saya akan mereview hasil dari analisa trading menggunakan BBMA. Jadi konsepnya adalah kita belajar bareng kenapa kejadian-kejadian ini bisa naik atau kejadian-kejadian di market bisa turun berdasarkan analisa dari BBMA Oma Ali. Tentunya teman-teman harus memahami tiga pola. Ini rumus yang saya terapkan sendiri di trading saya menggunakan teknik BBMA Oma Ali ya. Jadi simak terus video ini sampai dengan selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan logo loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel Hero Trader Community. Oke, buat yang sudah subscribe terima kasih, support terus channel ini sampai dengan ke 10.000 subscriber supaya nanti kita bisa bagi-bagi merchandise t-shirt kelasjutawan.id. Oke, kita masuk ke materi teman-teman. Kalau kita perhatikan teman-teman harusnya sudah tahu rumus dari BBMA Oma Ali ya. Yang pertama ada re-entry, kemudian pasangannya adalah ekstrim, kemudian pasangan kedua adalah MHV. Ini adalah rumus pertama. Ini yang harus teman-teman ingat-ingat aja ya, rumusnya ini ya. Mau kalian pakai time frame apapun harus diingat rumus ini. Kemudian yang kedua adalah re-entry. Yang kedua adalah rumusnya adalah re-entry, kemudian reject, kemudian ekstrim. Dan pola ketiga adalah re-entry, ekstrim, ekstrim. Saya akan singkat rumus ini menjadi rem, kemudian yang di sini RRE, kemudian yang di sini adalah REE ya. Ini teman-teman harus ingat rumus ini teman-teman ya. Sekarang kita akan praktekkan di setiap chart ya, di setiap chart kita mulai dari time frame H1 saja. Nanti coba kita akan cek di beberapa pair. Saya akan kasih 3 contoh ya. Supaya nanti teman-teman paham dari rumusan-rumusan ini ya. Ini adalah rumusan yang saya gunakan di strategi trading menggunakan tekniknya BBMA Oma Ali ya. Yang pertama, kita tahu bahwa ketika ada momentum pasti akan ada re-entry. Betul. Ini pola 1 sudah masuk. Re-entry-nya kalau candlestick momentum buy, berarti di sini akan ada re-entry. Ya, re-entry-nya ada di MA510 low ya, malo. Nah, kalau kita sudah seperti ini, tinggal kita turun ke time frame berikutnya, yaitu time frame bawahnya ada di M15. Di M15-nya ada apa nih? Belum ada apa-apa. Ingat teman-teman, rumusnya apa? Kalau ada re-entry, pasti akan ada 3 ini. Kalau nggak ekstrim di time frame keduanya, atau reject, atau ekstrim. Ya, ternyata di sini tidak ada nih, teman-teman. Ya, tidak ada ekstrim, tidak ada reject, ya kan? Sehingga ini tidak masuk untuk konfirmasi dari pola rumus BBM Oma Ali ya. Kalau sudah seperti ini kita next aja. Nah, sekarang kita akan coba satu persatu kita cari mulai dari out JPY ya. Dari out JPY di sini jelas tidak ada momen apapun ya. Setelah ada momentum ini sudah masuk area re-entry-nya ya. Setelah ada re-entry terus kemudian sorry ini dari H1 ya. Kita ulangi dari H1 ya. Dari H1 ini ada candlestick momentum. Ketika ada candlestick momentum, pasti akan ada re-entry. Re-entry-nya ada di MA5, baik itu low ataupun high ya. Karena di sini terjadinya adalah momentum buy, maka akan ada terjadinya re-entry di MA5 low ya. Ada di malo di sini. Dan ternyata di sini
terjadi masuk ke area re-entry dan akhirnya harga naik. Coba ini kenapa kok belum bisa naik? Kita lihat aja, kita tandai ini kan harga sudah masuk ya di area MA510. Kemudian kita turun ke M15. Di M15-nya apa? Lihat teman-teman. Ada reject di sini ya. Ada reject MA50. Maka ya ketika ada reject MA50, kita turunkan lagi ke M5-nya. Di M5-nya ada apa? Nah, ini ada double-double sebentar ya. Oh, ini dia. Ini kita hapus dulu. Ya, di M5-nya ada apa? Lihat, ada ekstrim, teman-teman. Ya, kita lihat di sini ada ekstrim. Ekstrim itu adalah MA yang keluar dari Bollinger Band. Nih, ya. Ini ada ekstrim yang keluar. Nah, tinggal kita menentukan entry-nya. Kapan kita entry-nya? Entry-nya itu berarti kita tunggu dari MA ada candlestick yang close di atas MA 50. Nah, ini sudah close. Kalau sudah seperti ini, berarti kita tinggal valid ya. Ini valid ya. Kita tinggal tarik garis Fibonacci dari high body candle yang break MA50 ke low candle sebelumnya yang keluar dari ekstrim ini. Nah, kita tinggal open posisinya, carinya adalah buy, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung open posisi buy karena sudah masuk ke area ini, teman-teman. Golden ratio-nya ya. 618 dan 38 di area inilah ya. Di area ini kan ini bolak-balik terus nih. Nah, saya akan masuk open posisi di sini 0,1 ya. Kita open posisi buy. Targetnya di mana? Kalau harga itu sudah masuk kembali ke area golden ratio, TP kita nggak usah banyak-banyak ya. TP kita cukup di TP1 aja, nggak usah lang ke TP2. Berapa ini kalau misalnya kita tarik? Kurang lebih sekitar 125 pips ya. Atau iya 125 pips. Ya, jadi kalau 0,1 tadi saya dapat kalau profit estimasinya berapa tadi? $8 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk stop lossnya di mana? Stop lossnya kita taruh di bawah ya, di bawah si candle low ini ya. Di bawahnya ini. Atau teman-teman bisa ambil risk rewardnya 1:1. Caranya seperti apa? Kalau kita ambil stop lossnya sekian ya. Stop lossnya di 94602 lah, kita kasih jarak sekian gitu ya. Ini ada berapa pip sih coba? Kalau kita hitung dari sini ke sini sekitar 2 ya. 2 pip ya. Ada 2 pip berarti kita sudah selesai di sini, tinggal kita ukur saja targetnya dari transaksi ke sini. Kemudian kita tinggal geser 1:1. Ya. Berarti kan kenanya di TP1 nih, teman-teman. Berarti ini sudah 1:1 gitu ya. Nah, ini. Ini kita kalau lihat di sini ada candlestick momentum dan ini ada masuk area re-entry ya. Ada area re-entry di M15-nya harus ada rumus apa? Ini. Kalau nggak ekstrim, reject. Yang dimaksud reject adalah reject MA50 ya. Reject MA50. Kemudian di yang ketiganya, di time frame ketiga atau time frame terakhir harus ada ekstrim. Ketika sudah ada ekstrim berarti rumus itu sudah lengkap, tinggal teman-teman tunggu satu candle itu close di atas MA50 dan ini sudah close di atas MA50 sehingga teman-teman tinggal garis Fibonacci-nya ditarik saja dan targetnya ada di TP1 ya. Paling jauh nanti bisa ke TP3 gitu. Nah, ini untuk analisa di Out JPY. Kemudian kita langsung geser ke ini yang sudah open seperti ini saya biarkan ya supaya nanti teman-teman bisa tahu hasilnya. Kemudian kedua ada out apa nih? Out NZD ya. Ada out NZD. Kita drag saja. Kita lihat dari time frame H1. Di time frame H1 ada apa? Saya tidak menemukan apa-apa, teman-teman. Ya, tidak menemukan apa-apa. Kalau seperti ini, kita fokus kalau
time frame pertamanya H1 ya sudah di H1 saja. Intinya teman-teman pertama cari adalah re-entry, area re-entry ya. Kalau teman-teman sudah menemukan area re-entry, baru turunkan ke time frame kedua dan turunkan ke time frame ketiga gitu ya. Kemudian kita lanjut ke AUD-USD. Nah, di AUD-USD kita cek di H1 ada momentum dan ini sudah masuk area MA510 low. Kita turunkan di M15-nya. Ada reject atau ekstrim. Nah, di sini ada reject nih teman-teman. Ya, di sini ada reject. Kemudian kita tinggal, ya kita lihat nih. Ini kan ada reject nih. Ya, 1, 2, 3, 4 ya. 4 kali reject. Kita tinggal turunkan ke M5. Di M5-nya harus ada ekstrim yang area-area kotak ini. Tapi ternyata di M5 itu belum terjadi ekstrim. Tidak ada MA510 low yang keluar dari low BB, sehingga ini belum valid ya. Dan teman-teman harus ingat kembali rumus ini ya. Tadi sudah ada re-entry, oke, di time frame pertama. Kemudian yang kedua ada reject MA50 ya. Dan terakhir harus ada ekstrim. Rumusnya itu. Kalau tidak masuk rumus ini jangan open ya. Itu SOP-nya yang saya pelajari dari BBM Oma Ali ya. Kemudian kita masuk ke CHF JPY. Di time frame H1 ini tidak ada apa-apa, jadi kita sudah lanjut saja. Kemudian di H1 pun ini ya, ini candlestick momentum berikutnya ya. Belum ada re-entry, jadi kita next di Euro CAD. Nah, ini Euro CAD kan ada candlestick momentum dan ini masuk re-entry ya. Ini sudah kejadian teman-teman. Kalau sudah lewat begini, teman-teman nggak usah ambil posisi. Tapi kita cek dulu ya. Setelah dia masuk ke MA510 low, kemudian dia mental ya. Ini kan lumayan ya. Kalau dari sini kita ambil posisi, ya ini sudah ada sekitar 10 pip ya, hampir mau 20 pip. Tapi kita lihat dulu teman-teman, di sini ada re-entry. Di M15-nya apa? Reject teman-teman ya. Ya kan? Di area yang saya kotakin, inilah fungsinya kita memberikan tanda di rectangle supaya nanti teman-teman tidak kebingungan di time frame bawahnya ada kejadian apa gitu. Nah, ini ada reject MA50 sehingga kalau sudah seperti ini apa rumusnya? Re-entry, reject, di time frame terakhir harus ada ekstrim. Di M5-nya ternyata apa teman-teman? Tidak ada ekstrim. Ya, kalau tidak ada ekstrim ya sudah, next. Berarti ini bukan rumusnya. Bisa saja nanti ini akan tidak valid, tidak akan lagi lari ke atas. Ditandai lagi di sini sudah ada ekstrim ya. Ekstrim itu kan salah satu tanda bahwa tren itu sudah akan berakhir ya, setahu saya itu. Kalau salah dikoreksi. Nah, sekarang kita cek di Euro CHF ya. Di Euro CHF ini kan sudah ada candlestick momentum ya. Kemudian harga turun dan masuk ke MA510 low atau malo. Kita tandai aja teman-teman di salah satu candle yang masuk ke areanya di sini. Kemudian kita turunkan ke M15. Apa rumusnya kalau ada re-entry? Kalau nggak ekstrim ya reject ya. Nih, kalau nggak ekstrim ya reject. Kita lihat di M15-nya. Ada reject nggak? Ada, tapi ini tidak menyentuh sama sekali teman-teman. Ini tidak valid. Bagi saya ini tidak valid. Harus reject itu ya harus menyentuh ya. Shadow atau body itu harus menyentuh dan dia kembali lagi naik ke atas. Jadi ini kita harus next ya. Kemudian Euro GBP kita lihat. Euro GBP di sini ada candlestick momentum nih teman-teman ya. Ini ada candlestick momentum, kemudian dia pernah masuk ke area MA510 high di sini. Kita turunkan ke M15, M15-nya ada apa? Ada reject juga nih. Ya, ini ada reject nih. Pertama dia jebol ke atas tapi divalidasi lagi sama candlestick yang berbalik arah masuk lagi ke bawah MA50. Ini namanya reject. Terus kemudian bisa juga reject itu hanya shadow-nya saja ya. Shadow-nya tembus, kemudian bodinya masih close di bawah MA50. Itu juga bisa dikatakan reject. Oke. Kemudian kita turunkan ke M5-nya. Apakah ada ekstrim? Nah, lihat teman-teman. Di sini ada ekstrim nih. Kecil banget ya. Nih, MA510 high ini sempat keluar. Oke.
maka kita tinggal open posisi di mana? Ketika ini candlestick ini close di bawah MA 50 ya. Ini kan sudah close di bawah MA 50 ya. Tinggal kita tarik garis Fibonacci seperti ini. Sebentar. Ya. Nah, ini kita tandai set seperti ini. Kemudian kita bisa langsung open posisi sell dan tarik profitnya di TP1. Oke. Ini berarti berapa? Dapat profit kurang lebih sekitar $12. Berarti tinggal kita ambil perbandingan 1:1. Ya, karena dia posisinya itu setelah. Nah, ini SL-nya ya. SL-nya nanti kita taruh di sebelah sini, teman-teman. Nah, di sinilah. Ya. Dikasih jeda sedikit lah untuk ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita mau ambil 1:1 ya tinggal seperti ini aja. Nah, berarti ini TP-nya ada di area sinilah. Di sini ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi kalau ada candlestick yang close di bawah MA 50 di time frame ketiga, kemudian harga kok masih reject atau dia reverse naik dulu ke area golden ratio, ini sebenarnya momen ya, momen kita untuk bisa dapat profit yang lumayan ya. Kita lanjut ke Euro JPY. Di Euro JPY ini juga kita akan lihat kenapa kok harganya malah naik. Setelah ada candlestick momentum, kita tandai di sini nih candlestick momentumnya. Kemudian harga reject di sini. Oke, kita lihat di time frame bawahnya ada apa. Nah, ini teman-teman. Ada reject MA 50 dan kebetulan ini jadi setup lubang ya. Bahasanya orang ada yang mengatakan ini namanya setup lubang ya. Nah, ketika sudah terjadi seperti ini, ada reject di MA 50, maka di time frame terakhirnya harus ada ekstrim. Ada nggak ekstrim? Nah, ini teman-teman. Ya. Sebentar. Nah, nih teman-teman. Ini keluar dia. Ya. Sudah ada ekstrim, kemudian kita tinggal tunggu candlestick ini close di atas MA 50. Ya, ini dia. Ini kalau kita tarik seperti ini. Ya, setelah dia break MA 50, harga naik kemudian masuk lagi ya. Masuk lagi, turun sampai ke bawah. Kalau kita taruh TP-nya persis di bawah shadow ini pasti kena stop loss. Makanya harus menaruh posisi stop loss itu dikasih jarak ya. Paling tidak jarak spread lah ya. 2 kali spread mungkin bisa itu ya. Nah, ini turun kan? Turun, kita bisa ambil lagi nih di area golden ratio-nya. Dari sini dan harga naik kena TP1. Ini sudah mau perjalanan ke TP2 ya. Tapi karena ini momen sudah kelewat, jadi kita tidak perlu harus memaksakan ya. Teman-teman ingat, kalau sudah kelewatan momen nggak usah dikejar. Kita lihat lagi Euro USD, cakep banget ini. Apakah ada momen? Ada candlestick momentum. Ini masuk ke area MA 510 low. Kita turunkan ke M15. Apakah di M15-nya ada apa? Tidak ada momen apapun. Kecuali nanti dia turun reject MA 50 ataupun ini terjadi ekstrim, kita tinggal turunkan di M5, tunggu candlestick itu close di atas MA 50 gitu ya. Euro USD belum ada momen ya di sini ya. Kalau di sini ada ekstrim, nanti saya akan ajarkan teman-teman gimana caranya teman-teman tuh dengan cukup melihat 2 time frame saja bisa langsung open posisi ya. Nah, ini saya bisa aja nih ambil open posisi sell ya. Tapi nanti itu di pembahasan berikutnya saja, oke? Kita lanjut ke GBP AUSI. Di GBP AUSI ada apa nih? Ada candlestick momentum, kemudian reject. Kita lihat apa yang terjadi di sini. Kenapa kok ini pentalannya sampai tinggi sekali? Ada momentum, pasti akan ada re-entry. Di time frame keduanya harus ada reject atau ekstrim rumusnya ya. Kalau nggak ekstrim ya reject ya. Ternyata di sini ada
ekstrim. Kalau sudah ada ekstrim, maka di M5 pun harus ada ekstrim. Betul sekali. Ini ada ekstrim. Tunggu close candle di atas MA50, tinggal kita tarik garis Fibonacci-nya dan boom ya. Meskipun harga sempat turun kembali di area golden ratio, langsung harga naik ke TP1 dan ini sudah TP2. Gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham silahkan bisa diputar ulang supaya nanti teman-teman bisa paham ya. Di video berikutnya nanti saya akan informasikan strategi menggunakan BBMA Oma Ali ini apa ya, menggunakan cukup 2 time frame saja ya. Seperti apa akurasinya dan ini juga cukup oke. Nanti teman-teman bisa backtest terlebih dahulu. Jadi jangan lupa yang belum klik tombol subscribe silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel Hero Trader Community. See you next time and bye bye.